Shalom. Pada kesempatan ini saya rindu untuk menyampaikan satu topik penting dan menarik yang perlu untuk kita mengerti dan pahami serta simak, dan kiranya apa yang saya paparkan ini dapat menjadi sebuah pencerahan bagi saudara-saudaraku yang Kristen dan juga membuka mata hati, mata rohani dari saudara-saudaraku yang tentunya belum terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Ulasan kali ini saya beri judul amal saleh atau perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, amal saleh atau perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Kenapa demikian? Bagaimana Alkitab memberikan penegasan dan penjelasan terkait dengan topik ini perlu menjadi sorotan dan perhatian serius bagi kita semua. Sehingga ketika kita beragama, jangan sekedar beragama tetapi tidak memiliki sebuah tujuan dan sasaran yang pasti. Jangan sampai kita menjalani kehidupan keberagaman kita dengan sebuah konklusi kesimpulan. Bagaimana nanti? Kita lihat nanti saja. Atau mudah-mudahan. Sepanjang yang saya gali dari Alkitab Bapak Ibu Saudara, kekristenan tidak pernah menawarkan bagaimana nanti. Atau mudah-mudahan. Kekristenan yang berdasar dan bersumber dari fakta-fakta dan data Alkitab jelas menunjukkan dan membuktikan adanya sebuah garansi, jaminan, kepastian, bukan sebuah keraguan-raguan, kebimbangan di dalam kehidupan ini. Saya ingin pertama-tama memberikan gambaran kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dari filosofi terkait dengan mata. Ada yang disebut dengan mata buta. Seseorang yang memiliki mata buta berarti sama sekali tidak bisa melihat dengan baik. Segalanya gelap. Segalanya tidak jelas. Ada juga yang memiliki buta warna. Buta warna itu juga merupakan sebuah penyakit mata. Karena warna hitam akan disebut putih, warna merah disebut kuning, dan lain sebagainya. Ada juga penyakit mata yang disebut dengan rabun jauh. Rabun jauh artinya yang jauh itu tidak jelas, yang dekat jelas. Ada juga yang disebut dengan rabun dekat. Yang dekat tidak jelas, tapi yang jauh jelas. Tetapi ada yang disebut dengan mata sehat. Mata yang bisa membedakan warna, mata yang bisa melihat dengan terang, mata yang tidak terganggu pandangan dekat, demikian juga dengan pandangan jauh. Saya ingin tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, dari ilustrasi, dari contoh terkait dengan mata ini, saya rindu dan mendorong Bapak Ibu Saudara supaya kita memiliki mata yang sehat. Tidak buta warna, bisa membedakan warna dengan jelas, bisa melihat dengan terang,
Yang jauh jelas, yang dekat jelas. Apa kaitannya dengan perkara rohani kehidupan kita? Ada banyak orang di dunia ini buta mata hati, mata rohaninya, gelap. Gak tahu yang haram, gak tahu yang halal. Segalanya disikat, Bapak Ibu Saudara. Karena gelap. Sama semuanya. Mau benar, mau salah, mau korupsi, mau dengan jalan apapun, yang penting dapat. Ini orang yang tertutup, terkunci mata hati, mata rohaninya. Tapi jangan lupa, ada juga model hidup manusia seperti penyakit buta warna. Yang benar dia katakan salah, yang salah dia katakan benar. Yang kudus dikatakan kotor, yang kotor dikatakan kudus. Jadi terbalik-terbalik. Tidak hidup sebagaimana seharusnya. Sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita harus memiliki pendirian yang tegas. Yang benar itu katakan benar, yang salah itu katakan salah. Itulah yang diajarkan oleh Yesus dalam khotbah di bukit. Jikalau ya, katakan ya. Jikalau tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tetapi jangan lupa dalam konteks kerohanian, spiritualitas kita. Ada juga dalam hidup ini yang jauh jelas. Yang jauh itu gambaran sorga. Jaminan hidup kekal. Kepastian keselamatan jelas. Tapi di dunia ini dalam sepanjang hidupnya menjadi batu sandungan. Seperti benalu yang selalu parasit. Kehadirannya tidak menjadi berkat tapi membawa kerugian bagi orang lain. Ini yang disebut dengan yang jauh jelas, sorga jelas, tapi hidup di dunia ini tidak pernah bisa menjadi contoh teladan dan panutan. Tidak jelas di dunia ini. Tapi sebaliknya sangat berikan tantangan kepada kita. Ada juga kelompok manusia yang hidup di dunia ini. Yang penting bisa berkompetisi, sukses, berhasil, bermartabat di dunia ini. Tapi tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan kehidupan selama-lamanya. Kehidupan kekal. Mari kita menyadari hal ini Bapak Ibu Saudara. Supaya kita memiliki keseimbangan sedemikian rupa. Demikian juga dalam konteks keimanan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita Bapak Ibu Saudara. Saya ingin tegaskan kepada kita, kembali kepada topik saat ini. Perhatikan baik, siapapun Bapak Ibu Saudara yang bergabung bersama dengan saya. Kalau kita tahu, kita mengerti tentang hal ini, kita merasapi, merenungkan, menghayati secara mendalam. Saya mau kasih tahu, ungkapan rasa syukur terima kasih kita yang semakin mendalam akan mengarah kepada Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang merasa ini sebuah kacangan, murahan, rendahan, dipandang sepele, dipandang sebelah mata, orang itu tidak akan pernah terbuka mata hati, mata rohaninya. Sehingga sungguh-sungguh menyadari betapa hal ini sangat urgent. Sifatnya sangat mendesak untuk kita responi dan tanggapi dalam hidup kita. Saya ulangi kembali topik kita. Amal saleh, perbuatan baik pasti tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Alkitab berkata di dalam Yesaya 64 ayat 6. Saya perlu mengaitkannya dengan firman Tuhan. Jangan sampai nanti ada di antara Bapak Ibu Saudara berkata, ini pendeta hanya ngoceh saja, nggak ada dasarnya. Saya tetap mendasari dari firman Tuhan. Makanya saya punya keyakinan yang kokoh di dalam menandaskan, menegaskan ini.
Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan pernyataan yang kedua. Mari buka hati pikiran Bapak Ibu Saudara untuk menyadari hal ini. Perhatikan kata demi kata, sehingga tidak luput dari sorotan kita semua. Yesaya 64 ayat 6, di dalam baris kedua dikatakan begini. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Di sini tidak dikatakan segala keberdosaan kami, segala kenajisan kami, segala kekotoran kami, segala kesalahan kami seperti kain kotor. Bukan. Tapi segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kain kotor ini mohon maaf kepada ibu-ibu, perempuan, wanita. Kain kotor yang dimaksud di sini supaya kita lebih mudah mengerti dan memahami. Seperti kain pembalut wanita yang sudah dipakai, tidak mungkin dicium-cium, tidak mungkin dipelihara, tidak mungkin disimpan kalau sudah selesai dipakai. Mari kita renungkan hal ini. Segala kesalehan artinya perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan saleh, amal saleh yang diperbuat oleh manusia, itu standar mutu kualitasnya di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Tidak memenuhi kualifikasi, tidak memenuhi mutu, tidak memenuhi standar di mata Tuhan. Mari kita sadari hal ini. Sehebat apapun Bapak Ibu Saudara, hidup berbuat baik, beramal saleh, itu tidak bisa menggaransi, menjamin Anda dan saya diselamatkan. Itu tidak menjamin Anda dan saya masuk surga. Itu tidak menjamin Anda dan saya memiliki jaminan, garansi, kepastian keselamatan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara akan bertanya, kalau begitu Pak Pendeta, kenapa begitu ketat? Kenapa begitu tegas? Kenapa begitu jelas? Yes, ya. Kenapa demikian? Karena kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara. Dengan sungguh-sungguh harus menyadari hal ini. Bahwa siapapun kita, sebanyak apapun harta yang kita punya, sebanyak apapun pengikut kita, sebesar apapun pengaruh kita, setinggi apapun jabatan kita, seterkenal, sepopularitas apapun kita, itu tidak bisa menggaransi kita. Semua kita sudah ada dalam perhambaan dan perbudakan dosa. Surat Paulus dalam ilham Roh Kudus yang dituliskan kepada jemaat Roma jelas berkata, ada dua jenis perhambaan. Hamba dosa atau hamba kebenaran. Hamba dosa artinya hamba dulos, budak, jongos. Kalau di
disebut hamba dosa berarti budak dosa, jongos dosa. Dikontrol, dikendalikan, diperbudak oleh dosa. Saya mau kasih tahu, ini perlu kita sadari. Supaya kita dalam hidup ini jangan sampai memiliki hanya roh tradisi agamawi. Roh tradisi agamawi tidak bisa membawamu masuk kepada hidup yang kekal. Tidak bisa. Itu fakta-fakta yang tertulis dalam Alkitab. Semua manusia telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa. Itu mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Maka seluruh manusia dari Adam sampai kepada keturunannya, kecuali Yesus, telah ada dalam sifat dasar natur yang berdosa. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, ada keyakinan di dunia ini yang berkata bahwa anak bayi yang baru lahir itu tidak berdosa. Saya katakan kepada bapak ibu saudara, dalam konteks dosa perbuatan, yes, ya. Tapi dalam konteks tabiat, sifat dasar natur, dia sudah berdosa. Tidak usah jauh-jauh bapak saudara, cari kemana-mana argumentasi. Manusia telah berdosa. Satu fakta yang tak terbantahkan adalah manusia mengalami kematian. Itu dampak dan upah akibat dari dosa. Adam sejak awal diciptakan oleh Tuhan memiliki potensi untuk hidup dalam kekekalan. Tidak akan pernah mengalami kematian. Tetapi realita kenyataannya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam hanya memiliki umur 930 tahun. Yang tercatat di Alkitab yang paling tua adalah Metusala, 969 tahun. Semuanya mengalami kematian. Mungkin ada di antara bapak ibu saudara akan berkata kepada saya, bagaimana Pak Pendeta dengan Henok dan Elia? Bukankah Henok karena hidup bergaul dengan Allah selama 350 tahun, maka dia kemudian diangkat oleh Allah? Tidak mengalami kematian itu? Berarti salah dong. Tunggu dulu. Bukankah Elia ketika hendak berpisah dengan anak didiknya bernama Elisa, dia diangkat ke langit dengan kereta api? Itu dinarasikan Alkitab. Berarti tidak mengalami kematian dong. Saya mau kasih tahu jawabannya gampang. Kalau bapak ibu saudara nanti membaca di dalam Wahyu pasal 11, di situ disebut dengan ada dua saksi. Dua saksi yang dimaksud di akhir zaman nanti, Henok dan Elia akan diturunkan. Dan mereka akan berjuang, tetap berdiri tegak dalam kebenaran. Tapi mereka nanti setelah 3 hari akan dibunuh. Berarti mengalami kematian. Dan mayat mereka tidak diapa-apain. Tapi setelah 3 hari bangkit kembali. Jadi semua mengalami kematian. Ini bukti akurat yang tak terbantahkan. Bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, apapun keyakinan, apapun agama yang kita peluk masing-masing, saya mau kasih tahu, amal saleh perbuatan baik tidak bisa membawamu ke surga.
mustahil menjamin engkau masuk dalam hidup yang kekal. Tidak bisa. Kenapa? Roma 3:10 berkata, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3:23 berkata, karena semua manusia telah kehilangan Allah, telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia. Tentu kecuali Yesus. Yesus mati bukan karena dosa. Yesus mati di kayu salib menyerahkan nyawanya sebagai fakta Alkitab, fakta historis, fakta sejarah. Dia mati bukan karena dosa. Bukan karena dia berdosa. Tapi dia mati untuk menebus manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Itu bedanya kematian Yesus dengan kematian kita. Kita mati akibat dari dosa-dosa kita. Tapi Yesus mati demi menebus manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita buka hati dan pikiran kita. Roma 6:23 ayat yang sangat populer di kalangan kekristenan berkata, sebab upah dosa ialah maut, kematian. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa itu maut, kematian. Dalam konteks iman Kristen, kematian itu minimal dibagi 3 jenis. Kematian jasmani, terpisah roh dari tubuh. Yakobus 2 ayat 26. Itu kematian jasmani. Terpisahnya roh meninggalkan tubuh. Itu kematian jasmani. Yang kedua, kematian rohani. Terputus, terganggu relasi hubungan antara manusia telah jatuh dalam dosa dengan Allah yang Maha Kudus. Saya mau kasih tahu, kematian jasmani ketika kita berpisah dengan orang yang kita kasihi dan cintai, itu sedih, kita berduka. Karena sudah banyak hal kita bersama dengan dia. Kasih yang dia tunjukkan kepada kita, kasih yang kita tunjukkan kepadanya. Dalam suka dan duka kita jalani bersama. Ketika kita berpisah dengan dia, kita merasa sedih dan berduka. Secara manusia itu wajar. Tapi saya mau kasih tahu, banyak orang begitu meratapi kematian jasmani, terpisah antara kita dengan orang-orang kita cintai, kita kasihi. Saya katakan itu wajar dan manusiawi. Tapi pernahkah Bapak Ibu Saudara memikirkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh tentang kematian rohani? Kematian rohani ini lebih serius, lebih berbahaya kalau tidak dibenahi selama kita hidup. Kenapa? Karena setelah kita mati tidak ada lagi peluang kesempatan untuk kita berubah dan bertobat. Kesempatan berubah, kesempatan bertobat, kesempatan bermetanoia, berbalik dari dosa, kembali serahkan hidup kepada Allah. Itu hanya ada waktu, momen, peluang, kesempatan selama saudara dan saya hidup. Dan jangan lupa Alkitab berkata hidup itu singkat. Hidup itu sementara. Biarlah di waktu yang singkat dan sementara ini benar-benar kita gumuli sungguh-sungguh. Sudah di mana aku berada ketika aku mati secara fisik? Kenapa saya katakan kematian rohani ini serius? Kematian jasmani sedih berpisah dengan orang yang dikasihi. Tapi kematian rohani ini berdampak kepada kematian kekal. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita pergunakan peluang dan kesempatan ini untuk sungguh-sungguh berbenah.
Sudahkah engkau dan aku memiliki garansi jaminan kepastian keselamatan itu? Atau apakah selama ini Bapak Ibu Saudara merasa puas, nina bobo, sudah nyaman, sudah tenang, aku melakukan amal saleh perbuatan baik, maka nanti mudah-mudahan aku masuk surga. Aman dengan pemikiran seperti itu. Aman dan nyaman dengan keyakinan, kepercayaan seperti itu. Saya kasih tahu menurut perspektif Alkitab, amal saleh perbuatan baik itu pasti tidak bisa menyelamatkan. Karena amal saleh perbuatan baik tidak mengubah sifat dasar status diri kita yang telah menjadi hamba budak jongos dosa. Tidak bisa. Itu hanya semacam orang merias diri dari luar. Kelihatan cantik, kelihatan ganteng dari luar. Tapi batiniannya, sifat dasar yang berdosa itu, status yang menjadi hamba dosa itu, tidak bisa diperbaiki dengan amal saleh dan perbuatan baik. Kalau begitu Pak Pendeta, bagaimana solusi jalan keluarnya? Alkitab memberikan jawaban kepada kita. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil amal salehmu. Itu bukan hasil perbuatan baikmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau ada nanti orang yang masuk surga, misalnya ini, contohnya ini, ada orang masuk surga karena amal saleh dan perbuatan baiknya. Dia bisa memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan, jangan macam-macam dengan saya. Saya masuk surga karena saya punya amal saleh, perbuatan baik. Bukan karena karyamu. Konsep Kristen bukan demikian. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia by grace, anugerah, rahmat. Jadi kalau ada orang-orang di luar Kristen yang berkata, saya doakan Pak Pendeta mendapatkan anugerah, saya doakan Pak Pendeta mendapatkan rahmat, saya doakan Pak Pendeta mendapatkan kasih karunia, saya doakan Pak Pendeta mendapatkan hidayah. Hidayah, kasih karunia, anugerah, rahmat yang sempurna hanya ada di dalam iman kepada Yesus Kristus Sang Firman yang nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan. Dia rela mati di kayu salib, bukan demi dirinya, tapi karena ketidakberdayaan manusia mengatasi dosa, maka Sang Firman itu diutus oleh Bapa, turun dari sorga, keluar dan datang dari Allah untuk menjadi jalan keselamatan yang membawa kepastian hidup kekal bagi siapapun yang percaya kepadanya. Ini yang perlu disadari. Kasihan kita beragama, kasihan kita melakukan kewajiban ini dan itu, melakukan hukum-hukum ini dan itu, tapi semua itu tidak mengubah status kita yang berdosa. Saya mau kasih tahu, jangan pernah mengolok-olok Yesus, Sang Firman yang turun diutus Bapa dari sorga. Kenapa Bapa di sorga harus repot-repot mengutus Sang Firman kalau memang amal saleh, perbuatan baik bisa menyelamatkan? Pernahkah itu dipikirkan oleh setiap kita? Khususnya tantangan kepada saudara-saudaraku di luar sana yang mengaku agama rasio, agama logika, agama akal budi.
Buat apa sang firman itu turun, nuzul ke tengah-tengah dunia, kalau memang amal saleh perbuatan baik bisa menyelamatkan? Justru sebaliknya, karena Allah melihat, Allah mengerti manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, maka Dia didasari dengan kasih-Nya yang besar, mengutus firman-Nya datang ke tengah-tengah dunia untuk mengerjakan keselamatan. Barang siapa yang terbuka percaya, menerima Injil, Evangelion, kabar baik, kabar yang menyelamatkan, kabar sukacita, maka mereka mendapatkan penebusan, pengampunan, pembenaran, pendamaian dengan Bapa di sorga. Ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saya mau katakan dengan tegas, saya bersyukur, berterima kasih bukan karena kuat gagah kehebatan saya, bukan karena kekudusan, kesucian, kesalehan, bukan karena amal saleh perbuatan baik saya, maka saya mendapatkan kasih karunia-Nya. Tapi karena belas kasihan-Nya yang dinyatakan lewat karya Roh Kudus, menginsapkan saya, menyadarkan saya akan dosa. Oleh karena sebelumnya tidak percaya kepada Yesus, akhirnya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya akhirnya bisa mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka pasti diselamatkan. Itu sebabnya tidak main-main love story, kisah cinta antara Allah dengan manusia yang dirumuskan di dalam satu ayat yang sangat populer dan terkenal di kalangan kekristenan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari buka hati pikiran kita. Engkau yang merasa agama akal, agama logika, agama akal budi, kenapa sang firman itu diutus oleh Bapa turun ke tengah-tengah dunia? Jawabannya, untuk menebus, menyelamatkan manusia yang tidak berdaya, tidak bisa mengatasi dosanya. Tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Contoh, tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Dua-duanya masuk ke selokan, masuk ke got. Hanya orang yang melek yang bisa menuntun orang buta sampai ke tujuan. Hanya pribadi yang tidak berdosa, yaitu sang firman yang nuzul ke tengah-tengah dunia, namanya Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa ketika Dia rela mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk menebus manusia dari dosa. Maka pasti terjadi karena Dia tidak berdosa. Salah satu syarat juru selamat adalah tidak berdosa. Kalau Yesus itu etika dan moralnya ada cacat celah, kalau Yesus itu berdosa, saya tidak akan menjadi pengikutnya. Tapi karena Yesus dinyatakan jelas dalam Alkitab, dalam kitab-kitab Injil, dalam surat-surat para rasul, tipu daya tidak ada dalam mulutnya, dosa tidak ada dalam dirinya, maka layaklah, pantaslah, yakinlah, percayalah bahwa ketika Dia menyerahkan nyawanya mati di kayu salib, pasti mampu membawa kita dalam pemulihan status yang berdosa. Dari hamba dosa diangkat menjadi hamba kebenaran. Dari anak-anak dunia diangkat menjadi anak-anak Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara, amal saleh perbuatan baik, sebanyak apapun kita lakukan, kalau status kita yang berdosa belum dirubah lewat karya dan pengorbanan Yesus,
semuanya akan menjadi sia-sia. Kalau begitu Pak Pendeta, berarti amal saleh perbuatan baik tidak perlu. Oh, perlu dong. Buktinya ayat 10 berkata begini dari Efesus pasal 2. Efesus 2 ayat 10 berkata begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setelah kita pertama diselamatkan, kedua diubahkan, maka kita juga harus berbuah. Berbuah bukan supaya diselamatkan. Beramal saleh, berbuat baik bukan supaya diselamatkan. Konsep keselamatan dalam Kristen bukan demikian. Aku lakukan amal saleh, aku lakukan perbuatan baik, mudah-mudahan aku selamat, mudah-mudahan aku masuk surga, mudah-mudahan aku memperoleh jaminan kepastian keselamatan. Bukan. Orang Kristen berbuat baik, orang Kristen berbuah, memiliki buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu ada sebagai wujud nyata, bagian dari ungkapan rasa syukur terima kasih kita atas sorga yang Tuhan karuniakan secara pasti, atas hidup kekal, atas jaminan garansi kepastian keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Bahasa to the point-nya adalah masa kita sudah mendapatkan harta yang paling berharga, yang terbaik dari Tuhan, kita tidak tahu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang Kristen, jangan salah konsep. Aku mau berbuat ini dan itu supaya aku masuk surga. Salah. Itu keliru. Kita berbuat ini dan itu sebagai bukti bahwa kita memiliki iman yang benar. Makanya surat Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah kosong. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya, iman yang benar pasti terlihat dari buah-buah pertobatan dan dari buah-buah kebenaran. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat mencerahkan kita semua. Hati yang keras dilembutkan, hati yang terkunci tertutup dibuka oleh Roh Kudus sehingga terbuka dan menerima kebenaran ini yang sanggup menebus, menyelamatkan, bahkan mencerahkan. Salam untuk keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.